Salam Guru Penggerak. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 6. Saya Nurlaila Faradilah SPD dari SLB Negeri 1 Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Muarif SPD dari SDN 15 Manggelewat, Kecamatan Manggelewat, Kabupaten Dompu, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Nani Mulyani SPD dari SDN Batu Bangka, Kecamatan Menghilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muarif dan Bu Nurlela. Selamat malam Selamat malam Bu Nani. Gimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kita akan mempraktekkan praktek coaching sesuai dengan tugas kita di modul 2.3. Sekarang kita akan mempraktekkan tahap pra-supervisi. Di sini saya berperan sebagai pengamat, Bu Nurlela sebagai coach, dan Pak Muarif sebagai coachingnya. Baik, apa saja persiapan yang sudah Bu Nurlela lakukan? Baiklah Ibu Nani, terima kasih. Sejauh ini persiapan yang saya lakukan untuk praktik coaching kali ini yaitu saya kembali belajar di LMS tentang alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga mempelajari kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga mempelajari mencari masukan atau referensi dari YouTube untuk meningkatkan pemahaman saya tentang praktek coaching ini. Baik Bu, berarti pemahaman Ibu sudah bagus. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi, Bu? Saya ingin Ibu Nani mengobservasi saya pada untuk kehadiran penuh, untuk kompetensi kehadiran penuh saat saya melakukan coaching nanti. Saya ingin Ibu Nani benar-benar memperhatikan apakah saya sudah melakukannya dengan baik atau tidak. Baik Bu, dari kompetensi tersebut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan bagaimana? Indikator ketercapaian yang saya inginkan saya lakukan nanti pada kegiatan coaching ini, apakah saya benar-benar hadir secara penuh, secara pikiran dan perasaan saya benar-benar ada di dalam proses coaching ini. Seperti itu Bu Nani. Baik Bu, berarti nanti saya mengamati kehadiran penuh Ibu. Baik, kalau begitu kita tidak usah berlama-lama Bu. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Nurlela dan Pak Muarif untuk melakukan praktek coaching. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Nani. Sama. Assalamualaikum Bu Nurlela. Waalaikumsalam Pak Muarif. Bagaimana kabar hari ini Bu Nurlela? Alhamdulillah baik Pak. Begini Bu Nurlela, bolehkah saya meminta waktunya ya kira-kira berapa menit ke depan? Ada apa ya Pak? Begini Bu, saya
pengen menceritakan tentang aktivitas saya di kelas terkait dengan kemampuan anak-anak dalam hal literasi, Bu. Iya, bagaimana kemampuan anak-anak Pak Muarif? Kemampuan anak-anak sekarang sih, Bu, rata-rata sudah bagus. Cuma memang ada 4 anak ini yang menurut saya itu memang agak kesulitan dalam hal literasi. Mereka sangat lamban sekali dengan kegiatan dalam keterampilannya membaca, Bu. Itu yang membuat saya ya agak sedikit menjadi ya tekanan dari guru-guru, apalagi ini sudah kelas tinggi yang dituntut harus bisa membaca. Bagaimana nanti kelas tinggi kok tidak bisa membaca, seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Pak Arif ini rencananya mau menanyakan kepada saya ya, kesulitan, mau bercerita kepada saya tentang kesulitan anak-anak dalam membaca. Kira-kira persiapan kita kali ini tuh akhirnya apa ya Pak Muarif? Ya, tujuannya sih saya itu pengen menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, supaya anak-anak saya yang berempat ini bisa lebih meningkat lagi kemampuan membacanya. Baiklah, solusi anak-anak agar dapat meningkatkan kemampuan membaca mereka, begitu Pak Muarif ya? Iya. Oke. Untuk mencapai tujuan itu Pak Muarif, kira-kira apa yang akan Pak Muarif lakukan? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya lakukan, terutama menghadirkan media pembelajaran mungkin, Bu, ya. Media pembelajaran ya yang lebih menarik lah gitu bagi supaya mereka tuh bisa lebih semangat lagi untuk meningkatkan kemampuan membacanya gitu. Terutama media yang pengen saya buat ini, pengen saya hadirkan di kelas. Iya, membuat media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan anak membaca. Bagus sekali Pak Muarif. Kalau selain itu ada lagi tidak? Selain itu saya juga ingin merubah dari cara mengajar saya. Ini kan biasanya kan saya samakan itu dari cara mengajar saya kan treatmentnya sama dengan anak-anak yang sudah lancar membaca. Jadi saya pengennya nanti anak-anak itu dipisah, mereka dikasih jam tambahan, atau pada saat jam pelajaran biasa itu mereka difokuskan pada kegiatan latihan membaca seperti itu, selain dari media. Oh begitu. Bagus sekali Pak Muarif. Kira-kira perolehan skala untuk mencapai tujuan Pak Muarif nih saat ini, kekuatan yang Pak Muarif miliki itu, kalau saya bisa bayangkan ini 1 sampai 10 tuh kira-kira di angka berapa Pak Muarif? Kalau sekarang sih, kalau menurut saya ya, skala yang saya capai sekarang mungkin di angka 7 mungkin ya. Di angka 7. Jadi saya merasa di angka 7 ini. Halo? Cek. Halo? Saya masih mendengarkan Pak Muarif. Iya. Nah, jadi menurut saya skala yang saya capai saat ini mungkin di angka 7 mungkin, Bu, ya. Karena saya untuk maksimal sih belum dalam menangani ketiga anak ini, tetapi usaha-usaha itu sudah saya lakukan. Seperti itu. Baiklah, kalau di skala 7 itu sudah bagus sekali menurut saya. Kita akan meningkatkan, Pak Muarif akan meningkatkan lagi kualitasnya ke angka-angka selanjutnya, ke 8, ke 9, ke 10. Baiklah, luar biasa. Rencana aksi nih, kita masuk rencana aksi Pak Muarif nih dalam melakukan hal ini. Kekuatan yang Pak Arif miliki ini untuk melakukan tujuannya Pak Muarif itu apa saja saat ini? Sejauh ini saya memiliki kekuatan yang menurut saya itu bisa lah untuk dikembangkan nanti. Salah satunya saya memiliki kemampuan untuk misalnya mendesain media pembelajaran sederhana mungkin nanti untuk anak-anak itu. Jadi saya merasa itu termasuk salah satu kekuatan yang ya cukup lah untuk membuat suatu media yang baru untuk menangani keempat anak ini.
Baiklah, mendesain media Iya. pembelajaran baru agar anak-anak lebih aktif, luar biasa pemuarif ya. Kemudian dalam melakukan hal ini pasti ada hambatan-hambatan pemuarif yang akan pemuarif temukan di kemudian hari. Kira-kira dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, apa saja yang akan pemuarif lakukan? Ya palingan nanti hambatan nanti dari siswanya mungkin ya, soalnya kan kadang kan kita tidak tahu mood anak itu, kadang naik frekuensinya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi menurut saya kendala yang agak sulit ya di situ. Kadang kan kalau kita sebagai guru pengennya anak-anak itu hadir sepenuhnya, mereka ketika mereka belajar itu hadir sepenuhnya dan fokus ke kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi ketika anak-anak moodnya kurang ya agak sulit juga. Menurut saya tantangan terberatnya di situ, masalah mood anak ini. Iya, benar sekali pemuarif ya. Biasanya itu tantangan kita Iya. sebagai guru tuh adalah moodnya anak-anak tuh Iya. kadang berubah, naik turun, betul sekali. Solusinya pemuarif nanti akan melakukan apa untuk tantangan ini? Saya mungkin akan menghadirkan suasana baru mungkin dalam kegiatan membaca nanti, dimana tadi saya sudah dari awal saya ingin memisahkan mereka. Mungkin ini ya spesial lah mereka. Saya akan memisahkan mereka dan tidak ingin terlalu membebani mereka dengan pembelajaran umum. Cukup mereka dengan kegiatan latihan membaca. Terus untuk selanjutnya saya bisa membuat ini media-media yang ini mungkin Bu ya, media-media yang lebih ke Menarik. iya, yang menarik. Selain itu di jam akhir pembelajaran juga, di akhir pembelajaran ada jam tambahan di mana saya akan merubah total mungkin ya dari kegiatan pembelajaran itu, supaya anak-anak tuh bisa oh begini loh kegiatan membaca tuh yang enak gitu. Bagus sekali rencana aksinya pemuarif nih. Aduh, saya salut banget nih sampai mau menambahkan jam ya di jam-jam terakhir itu. Wow banget ya. Namanya juga tujuan kita Iya. untuk mencerdaskan anak bangsa begitu. Kira-kira pemuarif komitmen yang Bapak untuk melakukan ini, komitmen apa saja yang Bapak akan lakukan? Ya kita sih komitmen ya, kalau saya rasa sih ya lebih ke arah optimisnya mungkin ya. Saya yakin lah bisa, komitmennya kan kita tanamkan dalam diri dulu, bisa lah merubah anak-anak ini untuk dari yang belum bisa, nanti komitmennya anak-anak itu bisa berubah dengan tindakan-tindakan mungkin treatmentnya dari saya nanti gitu. Ya. Untuk komitmen pemuarif nih, rencana apa saja yang pemuarif lakukan untuk mencapai komitmen ini pemuarif? Ya yang pertama tentunya Mungkin mengenai kita biasanya kalau yang pengen saya lakukan ya, kadang kan kalau kita melakukan rencana kan nggak mungkin tuh bisa dilaksanakan sendiri gitu ya. ya betul sekali. Ya saya juga tuh pengen ada kolaborasi di antara kami guru-guru di sekolah, siapa tahu bisa memberikan ide, memberikan saran bagaimana mengajari anak-anak yang belum bisa membaca ini, terutama guru-guru kelas rendah. Biasanya pengalamannya dalam melatih anak-anak dalam kegiatan membaca ini menurut saya patut diacungi jempol. Seperti itu. Ya kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi dari guru-guru lain juga untuk membantu nantinya. Baiklah, tindak lanjut dari rencana pemuarif ini apa saja? Tindak lanjut yang pengen saya lakukan ya secepatnya mungkin Bu ya. Pengennya mulai besok ini mulai saya pisahkan mungkin anak-anak ini. Lakukan. Iya, mulai dilakukan besok itu, mulai saya atur strategi, mendesain semuanya. Terus mulai anak-anak ini saya kasih treatment yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Mulai apa?
Halo? Iya, halo. Suaranya kurang jelas, Bu. Masih Masih. belum jelas. Atau saya yang kendala nih. Bu Nani, tolong cek suara. Bu Nani bisa mendengarkan suara saya? Bu Nani bisa mendengarkan suara saya? Bisa, bisa. Oh iya bisa. Dua-duanya bisa. Oh ya. Baik, kita lanjut, Bu ya. Pak Muarif, sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Tadi pertanyaan terakhir, Bu. Oke, baiklah. Ya, tadi kita bisa, misalnya sudah membuat, Pak Muarif tadi kan sudah membuat rencana nih. Ya. Tindak lanjutnya juga sudah saya dengarkan. Kemudian, saya ingin tahu nih, jangka waktu Pak Muarif untuk melakukan rencana itu sampai benar-benar berhasil untuk meningkatkan kemampuan anak tadi membaca tuh berapa lama kira-kira? Ya menurut saya ya maksimal 1 semester ya, Bu ya. 6 bulan. Menurut saya 6 1 bulan. semester. Iya, sampai mereka lancar gitu 6 bulan. 1 semester ya. Oke, saya rasa bagaimana nih Pak Muarif? Apakah tujuan Pak Muarif menemui saya sudah tercapai apa belum nih? Atau Pak Muarif sudah merasa lega atau belum nih dengan masalahnya? Saya sekarang merasa lega sih, Bu ya, dimana kan kita tidak tahu tadi mau mengutarakan ke siapa, meminta ini saran ke siapa. Tadi saya sangat senang sekali sudah berbicara banyak dengan Bu Nur Laila pada sesi ini. Saya mendapatkan banyak feedback yang sangat luar biasa, terutama dalam menangani kasus-kasus ini, permasalahan yang saya hadapi di kelas. Ya baiklah Pak Muarif, saya rasa percakapan kita akhiri sampai di sini. Muarif sudah agak mendapatkan pencerahan, ya enggak juga ya, sudah berbagi bersama saya ya, luar biasa sekali. Kita akan bertemu lagi 1 semester seperti kata Pak Muarif tadi, akan melakukan rencana aksi ini sampai mencapai tujuannya itu dalam 1 semester. Saya ingin mendengarkan bagaimana perkembangan Pak Muarif dalam melakukan rencana aksi ini. Siap. Baiklah Pak Muarif, saya mohon maaf kalau dalam percakapan kita ada sesuatu yang tidak berkenan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Pak Muarif. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah menyimak pembicaraan Pak Muarif dan Bu Nur Laila, sangat luar biasa dan alur Tirta begitu terarah. Menurut saya, tujuan yang disampaikan Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan tentang cara meningkatkan kemampuan membaca murid. Yang kedua, Coach memberikan pertanyaan yang membuat Coach mencari solusi sendiri dari permasalahannya tersebut. Terus yang ketiga, Coach memberikan pertanyaan yang membuat Coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dan yang keempat, Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Coach dan ternyata membuat Coach menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang diambil. Dan yang terakhir dari pengamatan saya tadi, kompetensi yang dikembangkan Ibu Nur Laila itu kehadiran penuh sudah tercapai. Nah, saya punya pertanyaan sedikit Bu Nur Laila. Untuk kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nur Laila kembangkan? Untuk pertemuan selanjutnya, kompetensi yang ingin saya capai dari Coach adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Nani. Mudah-mudahan pertemuan saya selanjutnya sama Pak Muarif, saya sudah bisa menyusun pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Nur Laila, mungkin itu saja pengamatan saya tadi. Semuanya sudah bagus Bu Nur Laila. Semangat ya Bu Nur Laila. Oke. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Nur Laila.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nani, Pak Muarif. Apa kabar malam hari ini? Selamat malam Bu, alhamdulillah kabar baik. Ya, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah praktik coaching di modul 2.3 sebagai tugas demonstrasi kontekstual kita. Baiklah Bapak Ibu, pertama kita akan melakukan prasupervisi. Sekarang saya posisinya sebagai pengamat, kemudian Pak Muarif sebagai coach dan Ibu Nani sebagai coach. Untuk prasupervisi ini saya ingin bertanya pada Pak Muarif. Ya. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching terlebih dahulu. Ya. Persiapan yang sudah Pak Muarif lakukan untuk melakukan praktik coaching ini apa saja Pak Muarif? Sejauh ini saya sudah membuka kembali di LMS, membaca-baca kembali mengenai 4 kompetensi coaching ini, dan memahami model coaching itu alur Tirta. Baiklah, dalam percakapan coaching kali ini, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Muarif itu kira-kira apa sih? Dalam coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi menyusun pertanyaan berbobot, karena menurut saya kelemahan saya di situ terkadang membuat pertanyaan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama si coach, seperti itu. Oke, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Pak Muarif diobservasi oleh saya? Mungkin secara spesifiknya nanti di kegiatannya mungkin nanti ya. Nanti yang ingin diobservasi itu yaitu ketika saya mengajukan pertanyaan nanti Ibu pengamat tolong dicatat dengan teliti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach nanti, apakah sudah tepat atau belum terhadap masalah yang dihadapi oleh si coach nanti. Baiklah Pak Muarif, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa sih? Indikator ini apabila tercapai ya indikatornya, menurut saya apabila pertanyaan saya ajukan dapat benar-benar dipahami dan direspon dengan benar oleh coach nanti, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Muarif. Baiklah, sekarang kita mulai praktik coaching ini, di mana Pak Muarif sebagai coach, kemudian Ibu Nani sebagai coach, dan saya sebagai pengamat. Waktu saya persilahkan kepada Pak Muarif. Terima kasih Bu Nurlela. Assalamualaikum Pak Muarif. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabar Bu Nani? Alhamdulillah baik Pak Muarif. Pak Muarif juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Muarif, Ya. boleh nggak minta waktunya sebentar? Silakan Bu Nani, silakan. Ya, baik Pak Muarif, di sini saya ingin menceritakan tentang suasana pembelajaran di kelas saya tadi. Situasi di kelasnya Bu Nani hari ini bagaimana? Begini Pak, tadi ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas, anak-anak kurang memperhatikan saya dalam menjelaskan di depan kelas. Maksudnya anak-anak ini kurang fokus. Ada yang ngobrol, bermain, dan ada juga yang diam Pak Muarif. Gimana solusinya ini Pak Muarif? Sejauh ini usaha apa yang sudah Ibu Nani lakukan untuk mengatasi anak-anak seperti itu? Saya sih belum melakukan apa-apa. Saya cuman di dalam kelas itu tadi pelaksanaannya tadi saya cuma menjelaskan saja di depan kelas. Menurut Bu Nani sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kita berbicara dulu kemampuannya Bu Nani ini, masalah skala kemampuannya Bu Nani. Menurut Bu Nani, skala kemampuannya Bu Nani di tahap ini, di tahap di mana Ibu Nani merasa anak-anak tidak memperhatikan Bu Nani ini dinilai berapa antara 1 sampai 10 tuh Bu?
Eh, Kalau saya rasa saya ini kemampuan saya di angka 4 Pak. Di angka 4. Nah, Saya apa nanti yang akan dilakukan Bu Nani untuk meningkatkan kemampuan Bu Nani terutama dalam menghadapi anak-anak di kelas ini? Rencananya saya ingin merubah metode pembelajaran saya Pak. Selain itu apakah ada lagi, Bu? Mungkin media pembelajaran juga harus bervariasi Pak, agar anak-anak kelihatan tidak bosan di dalam kelas Pak. Luar biasa sekali Bu Nani. Selain media tadi ada juga metode yang ditawarkan oleh Bu Nani. Nah, sebelum melangkah lebih jauh masalah penggunaan media, metode dan sebagainya, nih saya ini pengen bertanya, kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Nani sekarang ini ya untuk ke arah sana? Saya rasa mengenai kekuatan mengubah apa namanya cara belajar saya di dalam kelas, agar anak-anak tidak bosan, agar pembelajaran saya itu tidak terkesan monoton. Jadi saya juga ingin bertanya nih, tadi Bu Nani sudah memberikan sedikit keinginannya untuk mewujudkan lingkungan belajar di kelas, contohnya seperti penggunaan media, penggunaan metode yang beragam. Nah, komitmen Bu Nani sendiri gimana nih untuk meningkatkan lagi kegiatan pembelajarannya di kelas ini? Komitmen saya rencananya saya akan merancang pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan media atau sumber belajar yang menarik untuk membangkitkan motivasi anak-anak, membuat mereka bahagia dan merdeka dalam belajar. Luar biasa sekali. Tanpa adanya saya. Menurut saya itu sudah sangat luar biasa ya. Dari apa yang tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Nani, menurut saya sangat luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang kan perlu yang baru ini Bu ya, untuk meningkatkan lagi fokusnya, terutama antusiasnya dalam pembelajarannya itu. Mereka membutuhkan, apalagi sekarang kan generasi milenial kalau sekarang ini Bu ya. Jadi mereka tuh kayak menuntut hal-hal yang baru gitu, supaya moodnya terbangun dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira kapan nih Bu Nani akan mulai sedikit demi sedikit nih melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi Bu? Rencananya saya ingin mulai besok Pak. Mulai besok saya akan merubah gaya mengajar saya. Yang pertama itu Pak. Tadi Ibu Nani sudah keinginannya mulai besok nih. Saya juga ingin bertanya nih, Ibu Nani kan punya rencana dan sebagainya nih. Tentunya dalam sebuah rencana kan kita butuh teman. Teman bisa memberikan saran dan kritik kepada kita nanti. Nah, kayak Ibu Nani sendiri ada nggak keinginan untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah, bagaimana membangun situasi belajar yang menyenangkan di kelas? Iya ada Pak, rencananya saya ingin menemui Ibu Yanti, guru kelima, karena Ibu Yanti ini anak-anak di dalam kelas Ibu Yanti itu kelihatannya senang dalam pembelajaran Pak, tidak seperti siswa saya di dalam kelas yang merasa bosan ketika saya mengajar gitu Pak. Kira-kira nanti saya akan menemui Ibu Yanti. Dan yang kedua, saya akan mencoba mencari referensi lain seperti dari YouTube dan lain sebagainya Pak. Saya sangat setuju sekali Bu, kalau keinginan Ibu untuk melakukan kolaborasi benar sekali Bu. Terkadang ketika kita buntu pikirannya melaksanakan rencana, pasti ada teman kita yang akan siap membantu kita. Nah, selain itu kita jangan lupa juga bahwa rencana yang kita akan susunin, kita juga membutuhkan referensi untuk melancarkannya. Salah satu tadi yang disebutkan Bu Nani sudah sangat tepat kalau menurut saya. Di platform YouTube itu sudah tersedia banyak sekali informasi yang terkait dengan bagaimana sih membangun lingkungan belajar yang menyenangkan, terutama membangun mood anak-anak ini supaya mereka
antusias dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Nani, tadi kita sudah berbicara banyak sekali tentang aktivitasnya Bu Nani di kelas, terutama tadi hambatan-hambatannya, kendala-kendalanya. Nah, sejauh ini dari pembicaraan kita, Bu Nani sudah menemukan titik terang nggak dari permasalahan yang dihadapi ini? Alhamdulillah sudah ngobrol panjang lebar sama Bapak Muharib tadi. Saya alhamdulillah perasaan saya sudah plong, sudah ringan. Gitu, Pak. Luar biasa, Bu Nania. Terkadang kalau kita lagi banyak masalah gini, curhatlah, yang menurut saya yang sangat efektif untuk membagi apa yang kita rasakan saat ini. Salah satunya tadi Bu Nani banyak sekali masalah, dan saya sangat senang Bu Nani sudah membagi ceritanya kepada saya, dan saya sangat bangga sekali bisa berbagi juga pengalaman dengan Bu Nani. Baik Ibu Nani, nanti pasti kita nanti akan berbicara lagi next time Bu Nani ya. Saya tunggu bagaimana nanti peningkatannya Bu Nani ini, dari skala berapa ya kira-kira nanti Bu Nani di tahap berikutnya ketika pertemuan dengan saya berikutnya nanti Bu Nani ya. Saya mengenai skala, kalau saya sih Pak kepingin nanti ketercapaian pembelajaran saya itu berada kalau bisa di skala 9 Di Pak. kelas 9. Luar biasa Bu Nani, berarti Bu Nani ini memiliki tekad yang kuat, kalau optimis gitu, benar-benar berkomitmen untuk merubah lingkungan belajar gitu. Kalau menurut saya terbukti kalau Bu Nani sangat bersemangat, benar harus dapat di angka 9 walaupun tidak sempurna, tapi kita berusaha yang terbaik itu Bu Nani ya. Baik Bu Nani, terima kasih sudah berbagi pengalamannya hari ini. Kita akan berbicara lagi di lain waktu, Bu Nani ya. Saya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih atas saran-sarannya ya Pak. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Muhammad. Sama-sama Bu Nani. Baik Bu Nani, kita tutup pembicaraan pada sesi ini Bu Nani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Muarif dan Ibu Nani. Terima kasih sudah melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya atas praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Muarif dan Ibu Nani. Pak Muarif, menurut saya alur tirta yang dilakukan Pak Muarif tadi sudah sangat bagus sekali, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Nani. Luar biasa sekali. Kemudian untuk kompetensi yang ingin Pak Muarif capai yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu. Saya rasa pertanyaan yang diajukan Pak Muarif tadi sudah sangat berbobot sekali ya. Terima kasih. Kemudian Pak Muarif juga pada kompetensi kehadiran penuh juga luar biasa, mendengarkan aktif dengan rasa juga sudah dilakukan. Kalau menurut saya secara keseluruhan yang dilakukan oleh Pak Muarif itu sudah bagus sekali secara keseluruhannya. Kemudian sudah dilakukan secara menyeluruh, sudah sempurna sih Pak Muarif. Terima kasih Saya Bu berharap Nurlaila. nanti untuk pertemuan selanjutnya akan berjalan dengan baik juga seperti ini, dan tujuannya Ibu Nani juga akan tercapai. Terima kasih Pak Muarif. Sama-sama, terima kasih Bu Nurlaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nani dan Ibu Nurlaila Faradila. Bagaimana kabar hari ini? Selamat malam Pak. Alhamdulillah baik. Baik Pak. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh,
Nah, yang pertama kali kita bahas di sini adalah supervisi, tentang tugas kita, demonstrasi kontekstual, itu praktik coaching. Nah, yang pertama kita akan coba masuk ke rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian sini sudah jelas ya teman-teman ya, sudah jelas. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu Nani dulu nih. Bu Nani, saya kan sebagai pengamat, Bu Nani sebagai coach, dan Ibu Nurlaila Faradila sebagai coach. Nah, untuk Ibu Nani, sejauh ini persiapan sudah dilakukan apa aja? Sejauh ini saya sudah mempelajari tentang coaching dari LMS dan model Alur Tirta, serta mempelajari beberapa referensi lain yang berhubungan dengan coaching. Nanti kompetensi apa nanti Bu yang ingin dikembangkan di coaching kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Jadi ada 3 Bu ya? Saya ada 3. Saya ingin bertanya lagi nih Bu, kan nggak mungkin 3-3-nya kita terapkan sekaligus. Bisa aja, tapi mungkin ada satu mungkin yang secara spesifik yang pengen Ibu Nani itu kembangkan dalam coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik lebih ke mendengarkan aktif, karena saya rasa keterampilan mendengarkan sangat penting. Seberapa baik kita mendengarkan orang lain berbicara akan memberikan hasil yang efektif, juga dalam membangun hubungan yang berkualitas antara satu sama lain. Nah, tadi Bu Nani sudah memilih nih spesifiknya kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, saya ingin bertanya nanti ketika kita melakukan coaching ini ya Bu Nani ya, nanti indikator ketercapaiannya ini menurut Bu Nani ini seperti apa nanti? Indikator ketercapaian tujuan dari kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan mendengarkan kita dapat dengan mudah mempengaruhi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan lawan bicara kita atau coach. Selain itu, kita dapat menghindari kesalahpahaman yang seharusnya tidak terjadi. Mungkin itu aja, Pak. Luar biasa Bu Nani. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nani dan Ibu Nurlaila Faradila untuk mempraktekkan coaching ini. Waktu saya persilakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam, Bu Nurlaila. Bu Nani, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Nurlaila gimana? Alhamdulillah, baik juga Bu Nani. Bu Nani, bisa saya minta waktunya sedikit enggak? Bisa Bu Nurlaila. Saya ada waktu 20 menit nih, Bu. Memangnya ada apa ya, Bu Nurlaila? Begini, Bu Nani, saya ditunjuk sebagai anggota komunitas IT di sekolah saya. Kemudian kami dari anggota IT ini akan melakukan kegiatan IHT kepada guru-guru untuk membuat media pembelajaran. Tapi ada beberapa guru senior lah, bisa saya bilang begitu, yang tidak ingin bekerja sama seperti itu, Bu Nani. Oh, begitu ya, Bu. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini? Saya berharap setelah kita nanti mengobrol di sini, saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini, Bu Nani. Oh, begitu ya, Bu. Nah, dengan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira kalau kita menggunakan skala dari angka 1 sampai angka 10, posisi Ibu dalam pencapaian tujuan Ibu ini berada di angka berapa, Bu? Saat ini saya berada di skala 7 kayaknya. Masya Allah, Bu, bagus sekali. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menggerakkan semua guru di sekolah Ibu itu?
Sejauh ini yang saya lakukan, saya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada guru-guru dan tim IT juga sudah melakukan pendekatan agar guru-guru senior itu mau mensukseskan acara ini bersama-sama. Oh begitu ya Bu, baik. Kemudian kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai keinginan Ibu itu? Kekuatan yang saya miliki saat ini, saya bisa membuat Canva sebagai media pembelajaran. Seperti itu Ibu Nani, itulah yang ingin saya kembangkan bersama teman-teman nanti untuk guru-guru yang lain. Masya Allah, bagus sekali rencananya Bu. Kira-kira menurut Ibu siapa dan apa yang dapat membantu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Yang paling penting sih saya rasa kolaborasi ya Bu Nani ya, dari seluruh warga sekolah, contohnya guru-guru yang senior maupun junior dan kepala sekolah pastinya, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya ingin rencana atau kegiatan yang kami lakukan ini agar berhasil, seperti itu Bu Nani. Oh baik Bu. Kira-kira kapan rencana ini ingin Ibu laksanakan? Rencana ini kami jadwalkan 2 minggu lagi Bu Nani. Oh begitu ya. Wah bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Semoga semua berjalan lancar sesuai harapannya Ibu Nurlaila. Menurut Ibu, tujuan yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita ini, apakah menurut Ibu sudah tercapai? Saya rasa sekarang saya sudah lebih lega sih Bu Nani setelah mengobrol sama Bu Nani. Alhamdulillah kalau begitu Bu Nurlela. Oh ya Bu, nggak terasa ya kita sudah lebih dari 20 menit ngobrolnya. Kalau Ibu Nurlela nggak keberatan, saya mohon pamit duluan Bu ya, soalnya ada yang mau saya selesaikan. Oh iya, baiklah Bu Nani. Terima kasih ya Bu Nani sudah memberikan waktunya kepada saya. Iya Bu Nurlela, sama-sama, nggak apa-apa. Besok kalau memang ada yang mau diceritakan ke saya persilakan Bu Nurlela. Ya baik Bu Nurlela ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nani. Baik, terima kasih teman-teman pada Ibu Nani dan Ibu Nurlaila Fardila sudah melakukan praktek coaching, menurut saya sudah sangat baik. Nah, kita kembali lagi ke ini ya, perannya. Kalau saya amati coach ya, coachnya sudah, menurut saya sudah sangat aktif, apalagi coachnya, menurut saya coachnya sudah melakukan komunikasi atau timbal balik yang menurut saya sangat bagus antara coach dan coach. Nah, terkait dengan spesifikasi kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu Nani selaku coach, menurut saya sudah terlihat. Tadi itu semua terbukti ya, terbuktinya itu Bu Nani bisa merespon pembicaraan dari coachnya dengan menganggukkan kepala dan melakukan respon-respon lainnya. Tadi saya selama saya mengamati itu sudah terlihat dan sudah muncul. Nah, untuk saran dari saya ke depannya Ibu Nani harus lebih meningkatkan lagi terutama dalam kemampuannya dalam menyusun pertanyaan berbobot ya. Karena itu sangat penting dalam melakukan coaching untuk menggali potensi daripada coach yang kita hadapi sekarang ini. Begitu Bu Nani, terima kasih untuk praktik coachingnya sudah sangat bagus. Tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak. Sekian video dari kami Bapak Ibu Guru Hebat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Bahagia. Dadah. bahagia.